Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di awal perikop Injil yang kita dengarkan tadi, kalimat pertama mengatakan Yesus mengajak murid-muridnya ke Yerusalem. Pertanyaan kita adalah, mengapa ke Yerusalem? Jawabannya, Yerusalem adalah menjadi tempat suci, di mana Sang Tabut Perjanjian Lama disimpan. Yesus dipahami sebagai Sang Tabut Perjanjian Baru, maka Yesus juga harus disimpan di Yerusalem. Artinya, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus harus terjadi di kota Yerusalem. Untuk itulah semua penginjil menceritakan akhir hidup Yesus terjadi di kota Yerusalem. Pertanyaan kita yang kedua, untuk apa Yesus pergi ke kota Yerusalem?
Jawabannya kita temukan di dalam perikop tadi. Di Yerusalem, Yesus akan menubuatkan tentang dirinya yang harus menderita sengsara dan wafat. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu ternyata tidak dipahami oleh murid-muridnya. Maka ketika Yesus menyampaikan hal itu, ibu dari anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, meminta supaya kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Justru situasi yang tidak gaduh seperti itu oleh Yesus digunakan sebagai suatu kesempatan untuk mewahyukan dirinya, bahwa dirinya memang harus menderita. Soal duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan bukan haknya Yesus, tetapi adalah menjadi hak Bapa yang akan diberikan kepada siapapun yang berkenan kepadanya. Yesus menegaskan bahwa yang satu harus melayani yang lain. Artinya, ketika Ibu Zebedeus berbicara tentang kekuasaan yang diwartakan oleh Yesus adalah bukan untuk menguasai yang lain, mencari keuntungan dari yang lain, tetapi yang ditekankan oleh Yesus, hendaklah yang satu menjadi pelayan bagi yang lain. Kendatipun mereka mengatakan sanggup meminum piala Yesus, tetapi bagi Yesus belum cukup. Karena akhirnya adalah bahwa semangat pelayanan harus tumbuh dan berkembang di dalam diri murid-murid Yesus. Pertanyaan yang ketiga, apa yang barangkali bisa kita kembangkan di dalam permenungan kita? Para saudara yang terkasih, kalau akhir-akhir ini kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita terkait dengan soal kekuasaan, barangkali kita bisa melihat dan belajar dari sana. Bahwa diberitakan di dalam televisi, para caleg yang gagal itu bertindak aneh-aneh. Ada yang menutup jalan, ada yang orasi, pidato sendirian, tidak ada yang mendengarkan, pendek kata, kentir. Karena apa? Karena barangkali telah banyak harta yang terkuras di sana. Yang bisa kita pelajari adalah kalau semangat pelayanan menjadikan, kalau semangat kekuasaan menjadikan mereka seperti itu, maka kita sebagai murid-murid Yesus Kristus dituntut menjadikan pelayanan sebagai yang utama. Bukan untuk memimpin, menguasai yang lain, tetapi untuk melayani yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa Sri Paus pun semangat motonya adalah menjadi hamba bagi segala hamba. Luar biasa. Dan kita sebagai umat kesayangannya juga dimohon, diminta untuk mampu melayani satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan para saudara, di dalam kerangka itulah marilah kita teruskan perayaan Ekaristi kita.